Si muncak pai ka ladang membawa ladiang. Jatuh tarambau ke dalam sama. Lukulah pahu keduanya. Adat je syarak umpamu awa ju tabiang. Sanda basanda keduanya. Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dan seaqidah, keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala merupakan waktu-waktu yang sangat berharga di dalam kehidupan. Walaupun tidak semua manusia hamba Allah nyaman dan merindukan kehadiran di tempat ini. Inilah yang di masa lalu kita sebut dengan surau sebagai benteng pertahanan kita dari berbagai godaan, baik godaan dunia maupun segala hal yang membuat kita lupa dengan akhirat. Orang-orang yang hadir di rumah Allah ini merupakan orang-orang yang telah mendapatkan cahaya yang menyinari kehidupannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kita menyadari dan memahami betul begitu berat mengajak umat untuk datang ke rumah Allah ini. Walaupun seruan dan panggilan setiap waktu dikumandangkan. Ada apa sebenarnya? Kalau kita renungkan, tentu yang menjawabnya adalah orang-orang yang di dalam dirinya ada suatu kesadaran bahwa panggilan itu bukan hanya sebatas suara yang dilentunkan, tetapi ia merupakan jawaban dari keimanan, jawaban dari kesadaran yang ada di dalam diri. Orang-orang yang sedang terbawa oleh suasana kehidupan dunia dan memperturutkan syahwat biasanya enggan untuk menapakkan kaki, karena bagi mereka suasana di luar sana jauh lebih menyenangkan, padahal itu hanya sebatas kesenangan fisik. Surau leh. Ya beko lah, bukan tak harus ke surau guys, sholat sama di rumah kan bisa mah. Awak di kampung kini laki-laki itu ke surau sembayang HP ke HP juga Santai lah, sekali Bu, di rumah hanya. Sentale lah. Ndak juga ke surau doh. Ende, mangako. Sanjo hari, pagalibo jo magibala rumah se. Arif, Jalan kemanakan tuh ah. lah tang lah pe tu lah pe solat oleh lah. Iya mak. Dah sepik lah, tunggu ah. Memang saat ini kita lihat fisik kita kuat, wajah kita masih berseri, rambut kita masih hitam. Tetapi ada dua kemungkinan. Kehidupan berlanjut, kita tidak akan selamanya muda, atau berhenti pada batas tertentu di mana tidak kita ketahui ajal kapan tiba dan datangnya. Karena itu pertimbangan tidak hanya sebatas
besok, tetapi juga harus berpikir esok, jangka panjang. Bagaimana masa depan yang harus kita lalui. Saudara-saudaraku, memang suatu perkara yang berat membawa orang-orang yang sedang terbuka matanya melihat dunia untuk hadir, merenungkan masa depan, merenungkan kehidupan setelah kehidupan yang terlihat secara kasat mata ini, yaitu kehidupan akhirat. Inilah yang dahulu menjadi tradisi kita, menjadi suatu kebiasaan di tengah kehidupan masyarakat, di mana orang-orang yang sudah mengalami perjalanan kehidupan biasanya berhimpun di rumah Allah ini, yang kita sebut dengan surau. Di sini mereka berbagi pengalaman. Di sini mereka melimpahkan segala keilmuan yang pernah mereka timba di masa muda mereka. Dan terjadilah regenerasi di rumah Allah ini dari yang tua kepada yang muda. Itulah kehidupan di masa lalu yang kita kenal dengan kehidupan bersurau. Tapi sampai sejauh mana tradisi baik itu kita pertahankan. Anak-anak muda mulai terasa asing untuk hadir di rumah Allah, karena sebagian orang tua pun tidak mau bertahan lama di rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran di rumah Allah monoton, hanya sebatas beribadah, dan mereka tidak menemukan tempat bertanya. Ini bang. Rif, kamali yuang. Ndak pada jadi sekolah dulu. Pada jam ngaji di ustad tuh. Tapi mak ke rumah sebentar perlu di rumah. Mengalau Arif ikut ke mak. Kan Arif ndak penetap siko gitu mah. Ndak mau itu dulu yuang. Di siko tampe mengaji mah yuang. Lihat tu yuang. Nah. Suasana surau di Ranah Minang yang dahulu menjadi pusat berbagai kegiatan lintas usia, lintas generasi, hari ini mengerucut dan menyempit menjadi tempat beribadah saja. Bahkan surau yang dahulu menjadi pusat perekonomian, karena di sinilah dibangun kesadaran untuk bisa menumbuhkan tenggang rasa, saling peduli, saling asih, saling asah. Sekarang tidak ditemukan lagi yang demikian. Tanggung jawab ini tanggung jawab bersama. Siapa yang akan memunculkan kembali? Karena itu saya tidak melihat program hanya sebatas balik ke surau, tetapi setiap orang harus merasa memiliki rumah Allah ini. Setiap orang harus merasa nyaman di rumah Allah ini. Setiap orang bisa menemukan jawaban dari kehidupannya di rumah Allah ini, sehingga hatinya tidak mau menjauh dari rumah Allah ini. Itulah surau, dan itulah ba surau.
Dari tadi Ustaz Cali sibuk saya main HP. Dari mana? Dari rumah, Pak. Di mana rumah itu? Mak Ngah, Pak, Ustaz. Wak, lalu di rumah Mak Ngah, Pak. Oh, jadi kemanakannya si Pudin. Iya, Ustaz. Berarti orang gaya awak sama awak tuh si Inur ya? Iya, Ustaz. Badek main HP saya, Pak. Yo, Wak kan jarang di kampung, Ustaz. Itu mengalau Wak harus ikut kegiatan di surau. Kawan-kawan yang lain sih mah ngaji. Siapa namo? Tarif, Ustaz. Arif. Jadi bentuk ikut Arif awak di Minang loh. Itu mempunyai falsafah, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Surau kok sebagai ajang sampai wak baraja orang Minang, baraja agama, baraja mengaji, bahkan baraja bela diri. Lihat kawan-kawan awak sebenarnya sih kok mengaji. Arif sibuk main HP. Alah sampai mana kaji Arif ini? Alum katam, Ustaz. Belum katam lah dah. Baraja mengaji leo gabung semua kawan-kawan yang lain. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, tidak baik mutiara yang berharga kita buang dan kita tinggalkan. Tradisi basurau merupakan peninggalan yang tiada nilainya bagi masyarakat Minangkabau. Kalau ini hilang dari tengah-tengah kita, maka hilanglah tempat, hilanglah suatu lembaga, suatu institusi di mana di sana dibentuk kepribadian seorang Muslim Minangkabau. Ini menunggu gerakan kita semua. Dan saudara-saudaraku yang menyadari hal ini, mari kita berjalin tangan seiring selangkah, seayun kita di dalam bergerak menuju masa depan balik basurau, kembalinya nilai-nilai seorang Muslim Minangkabau yang tidak hanya Islam di dalam pembicaraan, tetapi Islam menjadi bahagian kehidupan. Disinilah baru kita bisa melangkah mewujudkan petuah yang telah kita sepakati. Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adaik bapane, syarak belindung, syarak mengato, adaik memakai. Dan inilah yang kita cita-citakan sebagai perwujudan dari himbauan Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara utuh. Mari para generasi muda, orang-orang tua, para ulama, umat, penguasa, rakyat, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.